لولا المربي ما عرفت ربي لولا أستاذي ما شيء عندي لولا أستاذي ما شيء عندي شكرت ربي على ما يؤتي كذا أستاذي علي شكري الله ربي هو مليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyati Allah yafqahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna wa iyyakum fiddin. Thumma al-Fatihah ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la'immatir rasyidin wal ulama'il amilin inama kanu min masyari al-ardi la mawarid yasusan la ruhi Sayyidina Muhajir ilallah Nabi Isa Sayyidina Rabbih Muqaddam Muhammad bin Ali Ma'adali wa usulihima wa burihima wa thumma ila rusina Jurbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas wa Syekhi Ali Abdullahi Baras wa usulihima wa burihima wa thumma ila ruhi Sayyidina Rabbil Isyad wa Jurajad wa Bilad Al-Habib Alhamdulillah ibn Alawi Al-Haddad صاحب الراتب وصوله وأبروعه وخصوصا لأروه أشياء سالم من سنة الحضرمي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في الجنة ويرضون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم للدين والدنيا والآخرة ثم إلى الله والدينا وقرباتنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Para jamaah santri sekalian, sebelum pembacaan kitab atau mengkaji fikih, kita baca Fatihah. Khusus kita hadiahkan kepada Fatihah untuk para pahlawan ya, yang telah berjuang mengorbankan segalanya, jiwa, harta ya, sehingga kita berada di konon katakan negeri yang merdeka. Tapi paling tidak kita tidak seperti saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina ya, yang jangankan duduk seperti ini, untuk tinggal di rumah saja mereka tak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah untuk diberikan kemerdekaan dengan rahmatnya. Berterima kasih kepada para pejuang pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan hartanya. Begitu mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan mereka semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangannya menjadi catatan tersendiri di sisi Allah taala, dan dijadikan mereka para syuhada yang bagian dari hamba-hamba Allah masuk surga yang tanpa hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Talim. Oh. Jadi ya karena masih ada santri yang ya baru yang lihat teman-teman santri ini yang barangkali belum tahu tentang wudu ya, kalau mas-mas ini abang-abangnya udah paham, tapi masih belum paham, insyaallah jadi ilmu ya paling enggak tidak pengalaman. Jadi hari ini kita semuanya santri jadi bikinnya kita termasuk aja ya, ini nggak boleh kitab tak kita biasa nanti ya. Bagian dari atau salah satu syarat sah sholat itu adalah toharoh ya, anil hadatsaini, suci dari dua hadas baik kecil maupun besar. Kalau suci dari hadas kecil itu dengan wudu atau tayamum ya. Malam hari ini kita bahas tentang wudu, kita baca sama-sama, nanti dengarkan baik-baik supaya ibadah kita atau wudu kita benar ya. Karena bisa jadi teman-teman santri yang masih sekolah ya, apalagi yang halus-halus kayak gini belum tahu ya biar wudunya benar. Kalau wudunya udah benar berarti insya Allah sholatnya juga benar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Enggak dari kitab-kitab yang tebal, kitab yang udah pernah kita bahas juga ya, dari Safina. Ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. Al-thani ghuslul wajhi. Al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Al-rabi'u ghuslu syai'in minar ra'si. Al-khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini. As-sadisu at-tartibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wudu, tahu kan wudu ya? Tahu kan wudu? Wudu itu ada rukunnya, ada fardunya, ada yang wajib yang kalau tidak dikerjakan atau tidak sempurna wudunya nggak sah. Kalau wudunya udah nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Nah dalam rukun ya, dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang barusan kita baca itu yang wajib-wajib, yang rukun-rukun, yang fardu-fardu. Ya dengarkan baik-baik penjelasannya. Nanti kalau ada yang mungkin kurang jelas boleh ditanyain ya. Furudul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6 gitu. Ada berapa? 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Yang keempat menyapu sebagian atau bagian dari kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Jadi rukun wudu yang wajib dalam wudu itu ada 6. Pertama niat, tentunya dalam hati ya. Yang kedua membasuh wajah ya. Yang dibilang niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li ya, menyengaja akan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya ya. Jadi niat itu ada pada saat membasuh wajah. Ingat nih, niat itu di dalam hati. Kapan pelaksanaannya? Pada saat membasuh wajah ya. Bagaimana niatnya? Macam-macam. Ada nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Ada nawaitu raf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Gitu.
Tapi nggak cukup dengan nawaitu toharoh, sahajaku bersuci, enggak. Jadi niatnya boleh, sahajaku berwudu karena Allah, sahajaku mengangkat hadas kecil karena Allah. Itu di dalam hati. Ya, kapan? Pada saat membasuh wajah. Jadi misalnya ini keran nih, ya keran kita wudu, ya begitu basuh wajah, hati itu ngomong begitu, sahajaku mengangkat hadas kecil. Tapi kalau yang namanya ucapan kita sebelum membasuh wajah itu namanya talafuz, ya hukumnya sunnah buat ngebantuin hati ketika membasuh wajah pada saat permulaan wudu. Ya, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardholillahi ta'ala. Itu bukan niat ya, ingat nih, itu bukan niat. Niat itu ada di dalam kapan niat wudu? Pada saat membasuh. Jadi begitu air udah ditampung, basuh ke muka, hati, sahajaku wudu karena Allah. Gitu, ingat ya. Jadi pada saat membasuh wajah, hati itu niat, sahajaku berwudu karena Allah. Itu yang wajib. Jadi niat dan membasuh wajah itu barengan. Ya. Niat dan membasuh wajah barengan. Mana yang disebut wajah? Wajah itu dari sini nih. Dari sini sampai lewat janggut. Ya, dari atas ke bawah. Untuk panjangnya, untuk lebarnya dari kuping ke kuping. Ya. Gitu, makanya biar benar nih wudunya nih, ya satu-satu ini yang baru nih, ambil air kemari, terus kemari nih, ya ini mesti dibasuh nih karena bagian dari wajah namanya nih, bukan leher. Jadi yang namanya wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ya bawah janggut nih. Jadi jangan begini nih, rasa wudunya nih, hati-hati. Kemarin-kemarin yang wudunya masih begini ganti, ya wudunya jangan begitu, wudunya harus basuh terus ratain sampai begini, ya. Tapi pada saat membasuh wajah, hatinya ngomong gitu tuh ya, ngomong sahajaku berwudu karena Allah, gitu. Itu namanya niat berbarengan dengan membasuh wajah, gitu, ya. Jadi jangan asal, kalau kata Mas Yata, jangan asal cepret-cepret doang, gitu. Benar, ya. Banyak orang wudu cepat-cepat tapi dia nggak paham tuh basuh wajah cuma segitu doang tuh. Jangan, ya, dari tempat tumbuh rambut sampai bawah janggut nih, jangan asal dari telinga ke telinga, makanya pelan-pelan tuh basuh gitu, ya. Nah, pada saat itu niat nawaitul wudu lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala, gitu, ya. Jadi jangan sampai ngasal, gitu, ya. Lalu yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan sampai apa? Sampai siku, gitu, ya. Jangan asal, ya jangan sampai kadang wudu di sini doang nih, jangan. Dari mulai air keran misalnya, tuh kemari, lewatin sini, ya, gitu. Terus, ya, kemari, gitu, ya. Terus terakhir begini, itu namanya apa? Sampai ke siku, benar, gitu. Sampai ke siku. Ya kalau sampai sini wudunya nggak sah. Ingat nih, kalau wudunya udah nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah, gitu. Kenapa? Karena bagian dari salah satu daripada syarat sah sholat itu suci dari hadas. Yang dimaksud wudu, gitu. Ya sampai siku, sampai siku, sampai siku. Terus yang berikutnya yang keempat, setelah membasuh kedua tangan, menyapu nih, ingat bukan membasuh tapi menyapu, bukan di jidat. Di sini jangan, tapi di bagian kulit. Nah di sini nih, ya, mau di sini boleh, mau di sini boleh, tapi jangan di jidat. Ya, wudunya kalau di jidat itu nggak sah wudunya, karena jidat itu bagian dari muka. Jadi menyapu walaupun cuma sedikit, ya, gitu, menyapu sebagian kulit kepala, gitu, ya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, jangan sampai betis, ya, nanti israf jatuhnya, nanti jatuhnya pemborosan berlebihan dan itu hukumnya makruh,
kadang-kadang sampai dengkul. Ya, orang wudhu di masjid, orang pakai kain, nggak pakai daleman, ya angkat udah tinggi-tinggi. Ya, orang laki, bersama-sama orang laki juga jangan. Ya nih, orang santri nih, etis, kalau wudhu di masjid pakai kain, kalau yang mau pakai kain nggak pakai daleman jangan tinggi-tinggi ngangkatnya. Kenapa? Karena membasuh kaki cuma sampai mata kaki, bukan sampai betis, gitu. Ya, pokoknya jangan kelewatin itu. Kalau kelewatin dari mata kaki nanti jadi israf. Berlebihan, pemborosan, justru hukumnya makruh gitu. Ya karena yang terakhir itu tertib berurutan dari mulai membasuh wajah, ya karena wajah dan yang itu kan barengan, basuh wajah, basuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, lalu basuh kaki. Jadi wudu rukunnya cuma sampai itu lutut. Enggak dong. Sampai mata kaki. Oh. Tahu mata kaki? Ini. Nah, gitu. Ya, mata kaki, biar mata kakinya biar melek, nggak sandung. Ya, gitu. Ya, jangan berlebihan. Jangan begini. Sampai betis. Jangan, nggak usah. Cukup sampai mata kaki gitu, ya. Sebetulnya banyak yang kita nggak kerjakan nih, ya. Kita lupa, termasuk anak sendiri. Ketika wudhu, ya, membasuh kaki. Kalau tangan masih terpantau tuh begini, terakhir begini. Betul kaki sebetulnya mulai dari apa? Kalau misalnya kaki dari kanan, nanti kan kesunahannya ada tuh menyelat-nyelati jari-jari. Dimulai dari jari yang paling kanan, kaki kanan yang paling kanan, kelingking, gitu. Ya, pakai kelingking yang kiri. Kelingking tangan yang kiri, maaf begini nih, susah nih, mesti begini nih tuh, begini nih sunahnya tuh, dari bawah. Kalau kiri dari sini ya, nah kesunahannya dari sini tuh, ya. Ntar begitu kaki kiri, pakai yang kanan. Anda pernah coba jatuh, ya. Orang simbangan gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Oh iya. Nggak ada paman kecuali Aiman, gitu, ya. Jadi begitu, ya. Ini yang wajibnya nih. Jadi santri mulai sekarang kalau wudhu kemarin ngasal jangan ngasal, ya. Gitu. Apalagi udah balik, jangan ngasal wudhunya, ya. Gitu. Itu yang wajibnya. Dan itu ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bayn wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 4 dalam Quran surah Al-Maidah tuh ayat 5 6 ya. Wahai orang beriman, apabila kalian mau sholat maka basuhlah wajah kalian, basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, sapulah sebagian kepala kalian, basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki beserta mata kakinya. Jadi 4 tuh anggota wudhu: wajah, kedua tangan, apalagi kepala dan ayat 2 dari hadis apa niat innamal a'malu binniyat. Yang terakhir tertib ibda'u kama ba'dallahu bi, mulailah sebagaimana Allah mulai. Yang pasti rukun itu ada perkara gitu ya. Lalu ada yang sunnah nih dikerjakan, yang kalau kita kerjakan punya nilai, punya pahala ya. Kalau waktunya nggak sempit, kerjakan ya gitu. Pertama apa sih? Pakai siwak atau gosok gigi atau bersiwaknya pakai ini nih. Jadi sebelum basuh aja ya persiapan dulu, cuci tangannya dulu. Apalagi sih bangun tidur ya, bangun tidur. Maklum kadang tidur kan orang yang tidur tangannya ngayap kemana-mana ya, kadang ke situ tuh ngayapnya ya. Jangan langsung basah ya, jangan salahkan airnya kalau begitu basuh wajah. Ini airnya asam kok gitu ya, tangannya belum dicuci ya. Bingung, Zaki bingung lagi Pak Asis maksudnya. Kalau bangun tidur cuci tangan dulu gitu nih, keran cuci ya begitu ya. Habis ini sunnah nih, habis baru sunnah kerjain. Habis tadi mencuci tangan, baru kumur
kumur barangkali ada makanan yang tersisa, ya jangan sampai nanti begitu sholat ada makanan yang kemudian ada ke mulut, akhirnya malah batal sholatnya karena makanan yang tersisa. Jadi kumur bersiwak itu yang afdalnya pakai siwak itu tuh yang kita tahu kan, ya. Tapi itu lagi-lagi tuh banyak orang yang akan terus makan sendiri. Pakai siwaknya pakai jari, ya habis kumur buang terus gitu itu pakai jari, ya supaya melepaskan apa yang ada dan mungkin ada di sela-sela gigi, ya makanan dan sebagainya gitu, ya gitu. Tapi kalau misalnya di bulan puasa nih ngerti, kalau di bulan puasa kalau udah zuhur makruh, ya tuh fikih begitu tuh, yang tadinya sunnah jadi makruh di bulan puasa. Atau kita lagi puasa nih Senin Kemis misalnya nih, kita puasa Senin Kemis. Nah, kalau udah zuhur ke sana itu makruh kumur. Kalau sholat kita dapat pahala. Betul. Itu. Ya, itu. Kenapa makruh? Karena menghilangkan fadilah keutamaan nilai orang puasa. Ingat nih. Tadi pertama sunnah hukumnya berkumur-kumur, bersiwak. Tapi kalau lagi puasa atau di bulan puasa Ramadan, kalau sudah zuhur ke atas, zuhur nih, itu makruh hukumnya, bukan batal ya, makruh. Ya, jangan mentang-mentang siang-siang puasa, wah sunnah, kumur-kumur, lama lagi puasa, seger banget ya gitu. Nah, makruh, buang. Artinya gini, buang jangan dikerjakan gitu, ya. Tapi kadang kita kebiasaan, akhirnya lupa kalau kita lagi puasa nih, ya nggak batal, ya tetap sah, cuma makruh aja gitu, ya kalau lagi puasa. Kenapa? Karena kalau udah tanggal kalau udah jam sekian, udah waktu zuhur itu kan perubahan bau mulut berubah tuh. Meskipun zahirnya nggak enak ya baunya tuh, tapi justru Nabi samakan dengan seperti minyak misik. Tapi jangan mentang-mentang kayak minyak misik baru dipanggil, lo mau minyak misik gak sini? Mana? Ya, sama-sama puasa. Nah, intinya justru semakin bau itu pun ketika puasa itu fadilah nilai itu ada gitu. Ya. Terus apa lagi? Kumur, cuci tangan, ya tadi bersiwak, baca basmalah. Nah, gimana kalau butuhnya di kamar mandi? Jangan dizahirin. Kalau di kamar mandi nih, tapi kalau di luar kamar mandi, kerannya di luar kamar mandi, baca tuh. Bismillah minimal Bismillah. Tapi kalau kamar mandi cukup dalam hati aja, ya begitu. Apalagi berkumur, masukin ke hidung, masukkan air ke hidung. Caranya begini, ya. Tapi lagi ini agak susah. Tapi kalau bisa, masya Allah dah. Bukan cuma dapat kesunahan tapi sehat, ya. Karena dengan masukkan air ke hidung, bahasanya itu istinsyak. Kalau bisa barengan sama kumur nih, jadi tampung air di tangan, telapak tangan, barengan tuh, sedikit ke mulut, sedikit ke hidung. Jadi sambilan tuh. Ada yang bisa tuh, yang tangannya lebar gitu, ya, pengipan betul tuh. Pokoknya yang bisa tampung banyak tuh, barengan. Sunnahnya barengan tuh. Ambil ya, yang namanya kumur kan nggak banyak, nggak masih banyak, yang penting masuk ke mulut, jangan sebarang ke hidung kalau bisa. Kalau nggak bisa dua nih, nggak bisa ketuangan dua, gitu barengan. Jadi begitu masukin mulut air ke mulut buat kumur-kumur, jangan ditelan nih. Kumur ini masukin ke hidung, tapi bukan masukin lewat ke sana, enggak, cuma sekedar karena nanti sunnahnya dikeluarin lagi. Nah, orang kalau wudhunya benar tentang istinsyak itu insya Allah terhindar dari penyakit yang ada di hidung. Apa tuh penyakit polip, sinus, ya minimal pilek gitu enggak, ya. Tapi susah emang. Ada berapa kali keterusan. Ada kepalanya pernah nggak ya itu begitu? Panas, pernah begitu. Jadi nggak terkontrol begitu. Barengan nggak bisa karena kecil. Udah keluar dulu, baru masuk ke hidung. Coba pelan-pelan. Kekenceng, akhirnya apa? Kelewat, langsung puyeng tuh, ya. Tapi tetap jadi, ya tetap jadi. Dapat pahala sunnah masukkan air ke dalam hidung gitu. Terus apa lagi? Mengusap seluruh kepala. Kalau tadi yang wajib sebagian begini, ya.
yang wajib sebagian. Jadi yang sunnahnya semuanya. Jadi habis menyapu, ambil udah 3 kali, ambil air, kemari. Tuh, gituin. Apa namanya? Basuh. Gitu ya, ambil tanggung. Tanggung. Ya. Itu namanya nggak sunnah. Karena sunnahnya itu ambil air di telapak tangan, tetap dibuang, bukan dibuyur begini, bukan. Ambil gini. Begitu tuh caranya tuh. Ambil lagi gini. Ya, ambil lagi begini. Udah. Tuh, jadi sunnahnya menyapu seluruh kepala, yang wajib sebagian. Setelah menyapu sebagian dari depan ke belakang gitu. Apalagi membasuh kedua telinga nih. Kalau basuh telinga bukan wajib nih, sunnah. Habis kuat kepala, ambil lagi air, barengan begini. Jangan begini dong, jangan begini dong nih. Ambil ini yang telunjuk masukin ke dalam. Nih, itu yang jempol bagian luar, ambil. Begitu, ya. Jadi begitu tuh. Yang ini yang telunjuk buat bagian dalam bersihin. Insya Allah kalau wudunya benar, daki nggak ngumpul di situ. Ya, lalu kata tempatnya kan mojok nih. Ya, ambil kemarin itu, nah ini yang bagian luarnya nih. Jempol buat bagian luar, bukan sekedar gitu. Ya, nanti udah selesai 3 kali, ambil lagi giniin. Gitu. Ambil lagi pakai air gini itu. Ya. Itu namanya membasuh kedua telinga gitu. Ya. Terus membasuh jenggot yang tebal. Kalau punya jenggot tebal, ya. Nah, kalau jenggotnya tebal nih, betul, kayak lebah tuh, ya. Maka yang wajib itu apa namanya? Kalau basuh wajah cukup di luarnya tuh. Tapi kalau jenggot kayak begini nih, wajib tetap masukin air ke daerah janggut nih, karena jenggotnya tebal, tipis gitu. Kalau tebal enggak. Terus apalagi mendahulukan kanan atas. Jadi yang kita nih mendahulukan kanan daripada kiri, baik itu membasuh kedua tangan atau membasuh kedua kaki, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau dimulai dari kiri sah nggak seluruhnya? Sah, tapi makruh. Ya, baiknya dari kanan gitu. Terus apa lagi? Menegakkan basuhan. Ya. Membasuh wajah wajibnya sekali, membasuh kedua tangan wajibnya sekali, menyapu kepala wajibnya sekali, membasuh kedua kaki wajibnya sekali. Tapi ya jalankan sunnahnya 3 kali gitu. Jadi 3 kali membasuh itu bukan wajib. Terus apa lagi? Membaca doa. Pada apa kan ya saat ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa lah? Yuk kita baca. Doa setelah berwudu selesai, keluar kamar mandi, doanya di luar kamar mandi, jangan di dalam kamar mandi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Terus itu yang anda dapat tuh, ya. Nah, cari-cari belum dapat nih, bukan nggak ada ya, anda belum dapat. Waj'alni minal ibadika sholihin. Yang ada apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ada itu, ya. Kalau waj'alni minal ibadika sholihin anda belum dapat ya, taridah. Ya, ada nggak redaksinya kayak gitu? Tapi paling nggak sampai minal mutatoh, jadi keluar dari kamar mandi. Itu pun kadang-kadang kita lewat tuh, ya, betul nggak? Jujur aja, ya. Doa wudu, doa setelah wudu kadang-kadang lewat. Apalagi masbuk, kalau udah lewat, udah, ya. Terus gimana tuh kondisi kalau begitu? Baca sambil jalan, ya. Wudu selesai, kita tetap ingat doa wudu, tapi doa setelah wudu, tapi kondisinya udah karena begitu, udah sambil jalan, asyhadu an la ilaha gitu, ya. Itu ada tuh dalam rujukan, boleh ketika baca doa setelah wudu dalam keadaan sambil jalan gitu, ya. Itu wallahu a'lam.
Nah, perkara wudu bukan hanya ada pada saat kita mau melaksanakan sholat. Nabi SAW pernah menyatakan begini. Kalau sholat sudah sampai tidak? Waktu kita bahas Quran tuh. Ya, ummati tud'auna yaumil qiyamah ghurran muhajjalin. Faman yastati falyaf'al. Nanti umatku akan diseru, akan dipanggil dalam keadaan ghurran muhajjalin, bersinar wajahnya, bersinar kedua tangannya, min asaril wudu, karena bekas wudunya. Maka siapapun yang mau, yang bisa dan mampu, kerjakan. Artinya wudu itu bukan hanya dilakukan ketika mau sholat, mau sekolah nih, ya mau sekolah nih, sekolah pagi, ya kan mandi tuh, sholat subuh nggak? Hah? Nah, jangan nggak sholat subuh nih, ya, karena ngajar sekolah soalnya nih, beberapa anak sekolah ditanya, kamu dari subuh nggak? Nggak, usah kenapa? Kesiangan, kamu mau jam berapa? Setengah 6 masih bisa. Ya, kamu belum jam 6. Udah, kamu mandi, selesai mandi, wudhu, apalagi mandi, wudhu, pakai seragam, sholat. Gitu, baru Jam berangkat. 5 bisa gak? Jam 5 Bisa, itu hewannya ya. Wajib begitu. Jadi gampang dong. Pada siapa nih? Oh, ternyata itu wajah. Itu, jadi berangkat sholat, wudhu. Mau berangkat kerja, wudhu. Ntar begitu di jalan batal urusan lain. Ya, mau apapun kerjakannya, apapun yang dilakukan, wudhu. Ya, jadi wudhu itu jangan hanya cuma mau sholat. Ya, banyak orang yang taunya wudhu kalau sholat. Padahal, ngaji juga wudhu. iya wudhu. Ngaji wudhu nih, tadi nih, udah berangkat. Udah sholat isya, udah batal. Mau berangkat kembali, wudhu dulu. Ya, bahkan begini, bahkan kalau bisa senantiasa berwudu, dan kalau bisa sholat sunnah wudu. Sayyidina Bilal itu sandalnya itu terdengar oleh Nabi SAW ketika Nabi Mi'raj. Sampai Nabi turun selesai Mi'raj, Nabi tanya sama Sayyidina Bilal, amalan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal sehingga orangnya belum sampai surga tapi sandalnya sudah terdengar jejak langkah langkahnya itu terompah sandal oleh Nabi. Saya bilang cuma bilang begini, tidak ada amal khusus yang aku kerjakan, cuma kalau aku berwudu, aku sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Itu pun jarang orang kerjain. Ya, makanya berangkat sekolah wudu, berangkat kerja wudu, apapun kerjaannya, aktivitasnya berwudu. Ya, biar apa? Biar nanti kita dikenal sama Nabi. Ya, Anda berharap kita semua ya ngaji biar paham. Yang lain boleh wudu karena untuk sholat, kalau kita bukan sekedar untuk sholat, pokoknya keluar rumah berwudu dalam keadaan suci. Begitu keluar udah batal karena buang angin atau bagaimana, urusan belakangan. Yang penting mengawali keluar dari rumah itu dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan boleh? Kalau apa bangnya udah paham ya, jadi wudu yang benar ya. Gitu ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Enjoy. Zulfikar. Jangan panggilnya Zulfikar Nama dong. panggilannya Zul. Enjoy. Nama panggilannya. Siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Babe. Namanya Upaya. Zulfikar. Gitu. Udah Bang Upai. Kelas berapa? SMP. SMP. Kelas 1. Di 73. Oh gitu. Kamu kelas berapa? Kelas 2. SD. Di mana? Di Bukit Duro 05. Oh, mantap. Nih namanya generasi kita nanti nih. Makanya doain kita begitu jadi contoh bagi orang. Ya. Nabi itu senang kalau udah main sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Oh, Nabi kalau udah sama cucu gini, Hasan masih umur 5-6 tahun tuh. Udah, Nabi ireng banget itu. Ya. Apa namanya? Udah kayak anak. Kalau Nabi kan kita tahu sendiri, Nabi kira apa? Ditinggal wafat sama putra-putranya itu Abdullah, Ibrahim, ya Qasim, Tahir, itu masih pada kecil. Makanya ketika ada cucunya Nabi Sayyidina Hasan Husain, Nabi kira banget sampai Nabi waktu sholat pun ditunggangi sama Sayyidina Husain, apa Sayyidina Hasan tuh, Nabi nggak larang tuh, ya dia senang aja, gitu. Makanya ya kehadiran kita di sini bahwa ada di kita ponakan kita itu jadi hal yang luar biasa.
doain ya biar mereka ini jadi generasi yang baik gitu ya. Amin. Ya, ya. Kalau sampai baca doa lupa juga tuh sekarang kan juga halu juga ya. Tadi gua udah baca doa habis itu gimana? Gimana? Kalau doa setelah wudhu itu sampai benar-benar kayak ini gua nggak perlu baca deh itu. Nggak perlu baca. Benar-benar sampai baca gitu kayaknya halu. Kayak tadi gua belum baca itu. Kalau bahasa nggak perlu baca, apa ya namanya nggak mau. Lupa gitu lupa. Lupa baca lagi. Soalnya kan itu ya kayak misalnya mahbub dong. Di mahbub kan jadi kan kayak sampai buru-buru. Jadi kalau misalnya kita masuk, ini kadang berarti ada berapa keadaan nih. Misalnya di rumah nih, keadaan normal atau buru-buru sebagainya nih. Dan kita ingat gitu ya. Kita ingat nih, selesai wudhu keluar kamar mandi kalau gitu. Kalau tempat wudhunya atau kerannya itu bukan di kamar mandi yang ada tongkrongan yang buat mandi, selesai wudhu ada tuh ya rumah yang kamar mandinya ada, tapi di luar kamar mandi ada keran gitu ya. Buat wudhu, khusus buat wudhu atau buat apa lagi gitu. Intinya bukan di luar kamar mandi. Udah di situ jadi baca doa apa namanya setelah wudhu. Itu kondisi yang biasa. Sekarang bagaimana terburu-buru? Ya tadi sambil jalan, ya. Anak kadang sambil jalan, gitu kalau wudhunya udah mepet waktu segala macam. Yang pasti wudhu doa setelah wudhu itu berharap apa? Dengan wudhu itu kita jadi orang yang bisa mensucikan diri baik zahir maupun batin. Kalau kondisinya terburu-buru, apalagi udah terburu-buru baru lupa dah. Itu wajib untuk digunakan. Apanya? Uduk. Wajib lah. Gitu. Ya wajib mau sholat, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa, ya namanya lupa. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Gitu. Bukan berarti tidak menjalankan kan gitu. Ya. Hampir dari sekian persen kita beribadah sholat, hampir boleh dibilang sering ninggalin yang namanya doa wudhu. Jujur, benar nggak? Anda pun begitu. Karena apalagi harus di kamar mandi udah keluar, ada pasti cuci itu, ya, gitu. Ya, kamar mandi kalau misalnya di masjid yang bukan kan masjid itu nggak ada tongkrongan di situ jadi. Yang penting bukan di tempat wudhu, bukan di tempat yang di situ ada bak kotoran kan gitu, ya. Jadi kalau bisa kita buru-buru nggak apa-apa ya, saya berjalan. Minimal Allah baja'alim tawbina, baja'alim al-mutatahirin gitu. Wallahu a'lam. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana karramna والمسلمين أجمعين
wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.